Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kita akan melanjutkan insyaallah taala pelajaran fikih dari kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masailil Fiqhiyah karya Al-Allamah Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita masih pada bab kaifiyatis shalah, bab yang keempat. Iqra ya Abdurrauf. Ini adalah kitab Iqra ya man Jabir. Ini kitab hadis. Terima Ali. Ada kitab juga. Baik, siapa punya kitab? Fadhalah. Bab kaifiyatis shalah. Keras suaranya. Antum maju sedikit, enggak kedengaran suara antum. Sini aja. Biar kedengaran. Saya Iqra. La takunu syar'iyyatan mufaradatun qu'ud at-tashahhud min azkariha tamman. Baik, hasbuk. Ahmad, ini kitab lanjut. Wa ma'ada dzalika fasunan bi khairai. Baik, ahsantum wa barakallahu fikum. Bab ini terkandung di dalamnya penjelasan tentang syurutus shalah, yaitu niat satu saja. Kemudian arkanus shalah, wajibatus shalah, dan sunanus shalah. Alhamdulillah semuanya sudah kita bahas. Hanya saja pembahasan kita ada yang sesuai dengan ucapan muallif, ada yang berselisih. Berkata al-muallif, la takunu syar'iyyatan illa binniyah. Salat itu tidak dianggap syar'iyyah, tidak dianggap sesuai syariat kecuali dengan niat. Wa arkanuha kulluha muftaradatun, dan semua arkannya wajib dikerjakan. Illa qu'ud at-tashahhudil awsat, kecuali duduk tasyahud yang pertengahan, yakni tasyahud awal. Ini termasuk kewajiban. Termasuk kewajiban, bukan termasuk rukun. Wal istirahah, dan duduk istirahat. Dan duduk istirahat di mana yang kita jelaskan hukumnya ya atau sunnah mutlak, antum ya akhi. Sunnah alif, sunnah apabila diperlukan. Ini yang sahih dari pendapat para ulama, sunnah apabila seorang perlu duduk istirahat. Wala yajibu min azkariha illa takbir. Yang belum punya buku yang fotokopi sama siapa? Numair. Bagus. Itu syarah apa namanya? Ada ta'liq sedikit. Wala yajibu min azkariha illa takbir. Tidak ada yang diwajibkan dari zikir-zikir salat kecuali takbir. Dan takbir adalah takbiratul ihram rukun. Takbiratul ihram rukun, sedangkan takbir-takbir yang lain itu termasuk kewajiban. Selain daripada takbiratul ihram adalah wajib. Takbiratul ihram rukun. Selain takbiratul ihram yaitu takbiratul intiqal, semuanya wajib kecuali beberapa perkara yang telah kita jelaskan pengecualiannya dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jelas apa aja? Lihat Ahmad dan Rum. Takbiratul intiqal hukumnya wajib. Demikian pula ucapan Rabbana walakal hamdu. Tapi ada pengecualian takbir yang tidak wajib. Catatannya. Ya atau pertama. Ya akhi. Ali. Apa? La takbir. Takbir yang tidak wajib. Tidak wajib bisa sunnah, bahkan bisa jadi lebih tinggi dari wajib. Lebih tinggi dari wajib apa akhi? Rukun. Baik. Ada takbir yang masuk rukun? Ya, selain takbiratul ihram. Ya Ahmad, ampun. Ya akhi, catatannya dicatat enggak? Lihat. Mubarok. Ada enggak catatan antum? Mubarok? Lah, termasuk wajib semuanya itu. Takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal termasuk wajib. Jelas? Menjahit. Baik, ahsan tabarakallahu fik. Takbirat az-zawaid fi salat al-Aid wal istisqa. Yang lain lagi, Abu Zur'ah. Takbir al-janazah. Hukumnya rukun. Ahsan. Yang ketiga, ya akhi. Ya Jabir. Menjahit. Baik, ini penjelasan Syekh Utsaimin. Yang ketiga, takbir ruku bagi siapa yang mendapati imam ruku. Itu kalau memungkinkan. Kalau enggak, cukup takbiratul ihram. Baik, ini pengecualian. Maka kata muallif rahimahullah, wala yajibu min azkariha illa takbir. Tidak ada yang wajib dari zikir-zikirnya kecuali takbir. Maka di situ ada perincian, ada yang rukun, ada yang wajib, dan ada yang sunnah.
wal Fatihatu fi kulli rak'atin. Jadi kesimpulannya rukun takbir yang wajib, yang rukun ada berapa ya? Ahmad dan Rum. Takbir yang rukun. Takbir yang merupakan rukun ada berapa? 5. Apa aja? Takbir jenazah 4 kali sama takbiratul ihram. Hasan. Kecuali takbir kata beliau wal Fatihatu fi kulli rak'atin, dan al-Fatihah pada setiap rakaat, ini rukun. Walau kana mu'tamman, meskipun seseorang itu sebagai makmum, termasuk rukun dia membaca surat Al-Fatihah. Baik. Wa tasyahhudul akhir, demikian pula tasyahud akhir, ini termasuk rukun. Wa taslim, dan mengucapkan salam termasuk rukun. Wa ma 'ada dzalika fasunan, dan apapun selain itu maka sunnah. Wahia, yaitu ar-raf'u fil mawadhi'il arba'ah, mengangkat tangan pada 4 tempat. Di mana saja itu? Ketika habis rukuk 1. Antum ya akhi, bangkit dari sujud. Bangkit dari sujud? La. Antum takbiratul ihram 2. Apa? Indal qiyam min at-tasyahhudil awal. Tapi yang lebih tepat indal qiyam min ar-rak'atain. Indal qiyam min ar-rak'atain. Baik. Yang keempat apa Ahmad? Ampun. Indal ruku, yakni qabla ruku. Baik. Ini 4 tempat. Wadhammu, dan ad-dhamm, yakni mengumpulkan 2 tangan, diletakkan di atas dada. Wat-tawajjuh ba'da takbirah, dan at-tawajjuh ba'da takbirah, yakni maksudnya al-istiftah, dan ini hukumnya wajib berdasarkan dalil-dalil yang sudah kita jelaskan. Wat-ta'awudz, mengucapkan ta'awudz, kata beliau termasuk sunnah yang sahih hukumnya wajib. Wat-ta'min, dan at-ta'min, mengucapkan amin yang sahih hukumnya wajib. Wa qira'atu ghairil Fatihati ma'aha, dan membaca surat selain Al-Fatihah bersama Al-Fatihah tersebut, yakni surat setelah Al-Fatihah, ini sunnah. Wa tasyahhudul awsat, dan tasyahud yang apa? Pertengahan, yakni tasyahud pertama. Ini ucapan tasyahud yang sahih wajib, yang sahih wajib sebagaimana sudah kita jelaskan. Wal azkarul waridah fi kulli ruknin, dan zikir-zikir yang terdapat pada setiap rukun, yang sahih ada yang wajib dan ada yang sunnah. Wal istikthar minad du'a bi khairid dunya wal akhirah bima warada wa bima lam yarid, dan memperbanyak doa untuk kebaikan dunia dan akhirat dengan doa yang terdapat di dalam dalil dan yang tidak terdapat di dalam dalil. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fal yatakhayyar, silakan memilih doa yang dia senangi. Berarti apa yang dia senangi? Walaupun tidak terdapat di dalam dalil. Namun yang utama, dia mencukupkan diri dengan doa-doa yang sudah ada dalam dalil. Sebab kalau diperhatikan, semua yang kita butuhkan, insyaallah ta'ala sudah terdapat di dalam doa yang pernah dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Dan yang dimaksud dengan memperbanyak doa di sini adalah ketika sujud dan ketika setelah tasyahud akhir. Baik, kita masuk pada bab yang berikutnya. Ikra ya Baliyas. Bab berikutnya. Bab yang kelima. Mobil insyghal, mobil istighal labas. Baik, kita masuk pada bab yang baru, bab yang kelima dari kitabus shalah, babu mata tabtul shalah wa amman tasqut. Bab kapan salat itu batal dan dari siapa salat itu jatuh. Maksudnya tidak diwajibkan lagi. Faslun wa tabtulu salatu bil kalami wa bil ishtighal bima laysa minha wa bi tarki syartin aw ruknin amdan. Faslun wa la tajibu ala ghairi mukallafin wa tasqutu amman ajaza 'anil isyarah wa amman ughmi 'alayhi hatta kharaja waqtaha wa yusalli al-marid qa'iman thumma qa'idan thumma 'ala janbin. Jadi di dalam bab ini terdapat 2 pasal. Pasal yang pertama kata beliau wa tabtulu salatu bil kalam. Salat menjadi batal dengan ucapan, yakni ucapan selain salat, selain ucapan-ucapan di dalam salat. Wa bil ishtighal bima laysa minha, dan dengan menyibukkan diri pada perbuatan yang bukan bagian dari salat. Wa bi tarki syartin aw ruknin amdan, dan dengan meninggalkan syarat atau rukun secara sengaja. Faslun, pasal kedua, wala tajibu ala ghairi mukallaf, tidak diwajibkan atas selain mukallaf. Wa tasqutu amman ajaza 'anil isyarah, dan jatuh dari orang yang tidak mampu berisyarat. Wa amman ughmi 'alaihi hatta kharaja waqtaha, dan dari orang yang pingsan sampai keluar waktunya.
wa yusallil maridu qa'iman thumma qa'idan thumma 'ala jambin. Dan orang yang sakit salat sambil berdiri, kemudian jika tidak mampu dia duduk, kemudian jika tidak mampu dia berbaring. Baik, ini pasal yang kelima berbicara tentang pembatal-pembatal salat dan orang yang tidak diwajibkan melakukan salat. Berkata al-mu'allif rahimahullah, wa tabtulu shalah bil kalam. Salat menjadi batal dengan ucapan. yakni ucapan yang bukan bagian dari bacaan salat. Siapa yang dengan sengaja mengucapkan ucapan yang bukan bagian dari bacaan salat, maka salatnya batil. Dan perlu ditambahkan wa tabtulu shalah bil kalami amdan. Dan ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama apabila sengaja. Perlu ditambahkan qaid amdan sebab pendapat yang kuat bahwasannya apabila seorang berbicara dalam salat dengan selain bacaan salat tanpa sengaja atau lupa atau jahil tidak tahu hukumnya, maka salatnya sah. Baik. Adapun dalil yang menunjukkan berbicara dengan sengaja itu salatnya menjadi tidak sah adalah hadis Zaid bin Arqam, disebutkan dalam syarah dalam As-Sahihain. Qala, beliau mengatakan, kunna natakallamu fi sholati. Kami dulu berbicara dalam salat. Yukallimu ar-rajulu minna sahibahu. Seseorang di antara kami berbicara dengan temannya hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin. Sampai turun firman Allah, wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah karena Allah, yakni lakukan salat karena Allah dalam keadaan qanitin, yakni tunduk, khusyuk hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa umirna bis-sukut wa nuhina 'anil kalam. Maka kata beliau, kita diperintahkan untuk diam dan kita dilarang dari berbicara. Demikian pula dalam hadis Ibnu Mas'ud dalam As-Sahihain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fis salati la syughla." Inna fis salati la syughla. Sesungguhnya di dalam salat itu ada kesibukan. Baik. Ini hadis-hadis yang menunjukkan perintah tidak menyibukkan diri baik ucapan maupun gerakan dengan selain salat. Demikian pula dalam hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Ketika itu ada seseorang yang bersin di dalam salat lalu dia mengucapkan alhamdulillah. Ini boleh. Tetapi orang yang mendengarkannya tidak boleh mengucapkan kepadanya yarhamukallah. Namun sahabat Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu belum tahu, sehingga ada yang mengucapkan alhamdulillah, dia mengucapkan yarhamukallah. Ketika dia mengucapkan hal itu, para sahabat memandang dia. Dia berbicara lagi, dia tambah ucapannya. Dia katakan, "Masya'nukum tanzuruna ilayya?" Kenapa kalian memandang aku? Iya. Lalu setelah salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Inna hadhihi sholata la yaslu fiha syai'un min kalamin nasi." Sesungguhnya salat ini tidak boleh padanya sedikit pun dari ucapan manusia. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Tetapi salat itu hanyalah tasbih, takbir dan membaca Al-Qur'an. Baik. Ini dalil tidak boleh berbicara. Dan juga dalil sekaligus orang yang jahil itu maka jatuh padanya hukum dan jatuh darinya dosa. Ini faedah penting. Orang yang jahil ketika dia nanti anak ngomong faedah baru antum catat. Ini penting semuanya dicatat. Baik. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis tersebut, hadis Muslim dari Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, bahwasanya orang yang jahil ketika dia melakukan suatu al-mahdzur, suatu yang dilarang dalam salat, jatuh darinya dua perkara. Pertama dosa, yakni dia tidak berdosa, dan hukumnya tidak batil salatnya. Padahal dia sudah mengucapkan dua ucapan. Pertama yarhamukallah, yang kedua dia katakan masya'nukum tanzuruna ilayya. Maka ini dalil orang yang jahil atau lupa atau tersalah tanpa sengaja tidak batal salatnya. Iya. Hadis yang lain yang menunjukkan bahwasannya salat tidak boleh ada padanya ucapan selain salat dan tidak batal apabila tidak disengaja. Yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dari Salim. Beliau mengatakan anna Ibnu Umar sallama ala rajulin wa huwa fi sholati. Bahwasanya Ibnu Umar mengucapkan salam atas seseorang dalam keadaan dia melakukan salat. Yani orang tersebut sedang salat. Faradda alaihi ar-rajul. Lalu orang tersebut membalas salamnya.
Ibnu Umar sudah tahu dia lagi sholat. Dan orang tersebut membalas sholatnya. Faraja ilaihi Ibnu Umar faqal, maka Ibnu Umar balik kepadanya dan mengatakan, "Idza sullima 'alaika wa anta tusalli, farudda 'alaihi isyaratan." Idza sullima 'alaik, apabila engkau disalami, wa anta tusalli, dalam keadaan engkau sedang melakukan salat, farudda 'alaihi isyaratan, maka balaslah dengan isyarat, jangan berbicara. Isyarat boleh. Ini isyarat tangan seperti itu. Ini boleh di dalam salat. Dan riwayat yang semisal dari Nafi dari Ibnu Umar diriwayatkan oleh Abdul Razzaq di dalam musannafnya. Baik. Jadi dalam hadis tersebut dapat kita ambil pelajaran. Pertama, boleh menyalami orang yang lagi sholat. Boleh menyalami orang yang lagi sholat. Yang kedua, orang yang lagi sholat itu cara dia membalas salam atas orang yang menyalaminya bukan dengan waalaikumsalam dengan ucapan, tetapi dengan isyarat. Cukup dengan isyarat. Sebagaimana juga terdapat dalam hadis yang sahih. Baik. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita petik bahwasanya Ibnu Umar mengkoreksi sholatnya dalam keadaan dia lagi sholat. Ini boleh. Ya, seperti juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika beliau melihat orang yang sholat mengikat rambutnya, dilepas rambutnya. Demikian pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melewati orang yang sholat, tangan kiri di atas tangan kanan dibalik oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dipegang tangan kanannya dibalik. Harusnya tangan kanan di atas tangan kiri. Demikian kalau antum lihat saudara antum, terutama anak-anak, siapa saja, antum lihat salah sholatnya, diperbaiki sholatnya. Mungkin rukuknya kurang tepat, sujudnya kurang tepat, diperbaiki. Dalam keadaan dia sholat, tidak ada masalah. Baik. Jadi jangan lihat-lihat kondisi. Kalau orang tua yang dia tidak mengerti, jangan antum perbaiki dia sedang sholat, nanti dia marah. Setelah sholat disampaikan. Ini pelajaran yang kita petik. Pelajaran yang penting yang berhubungan dengan bab ini, bahwasannya sholat seorang itu tidak batal. Sehingga Ibnu Umar radhiyallahu anhu tidak memerintahkan dia untuk mengulang sholatnya. Kenapa tidak batal ya, akhi? Apa? Baik, bukan Rasulullah ya, Ibnu Abbas. Kenapa tidak disuruh diulangi ya, akhi? Antum? Ya Ali? Kenapa? Tidak? Karena tidak batal. Baik, bagus sekali jawabannya. Ini karena tidak disuruh diulangi. Ini karena tidak batal. Kenapa tidak batal ya? Baik, karena orang itu jahil, dia tidak tahu. Jawabannya jadi panjang. Baik, ini kesimpulannya. Wa tabtulus shalah bil kalami, harus ditambahkan amdan. Dan ini tidak ada khilaf seperti kata Syarif, wala khilafa baina ahli ilmi, man takallama 'amidan 'aliman fasadat sholatuhu. Tidak ada khilaf di antara ahlul ilm, siapa yang berbicara sengaja dan tahu itu membatalkan salat, maka salatnya rusak. Wa innamal khilaf fil kalami sahi wa man lam ya'lam bi annahu mamnu. Khilaf itu hanyalah pada ucapannya as-sahi, orang yang lupa, dan orang yang tidak tahu bahwasannya itu terlarang. Dan yang benar, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi dalil-dalilnya, hal itu tidak membatalkan salat. Iya. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa bil ishtighali bima laysa minha. Yang kedua yang membatalkan salat adalah seorang menyibukkan diri dengan sesuatu yang bukan bagian dari salat. Seperti misalkan dia menendang atau memukul orang dan semisalnya. Pokoknya gerakan yang bukan bagian dari salat. Oke, ini dapat membatalkan salat. Iya. Berdasarkan hadis-hadis yang sebelumnya yang sudah kita usapkan, seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, pada hadis Ibnu Mas'ud, "Inna fi sholati la syughla." Sesungguhnya di dalam salat itu ada kesibukan. Demikian pula hadis Zaid bin Arqam, "Umirna bis-sukut wa nuhina 'anil kalam." Kita diperintahkan untuk diam dan dilarang berbicara. Maka kalau berbicara dilarang, terlebih lagi bergerak di dalam salat. Baik. Hadis-hadis yang sebelumnya menunjukkan larangan seseorang menyibukkan diri ketika sholat dengan gerakan-gerakan selain sholat. Baik. Dan yang menjadi had atau patokan di sini, kapan seseorang bergerak atau melakukan gerakan dengan selain gerakan sholat, itu dikatakan dia batal sholatnya. Di sini tidak ada had yang sharih illa kaunuhu musalliya, kecuali keadaan orang itu sedang sholat. Berarti kalau dia sudah keluar dari gerakan sholat, sudah dia tidak dianggap dia sholat, maka sholatnya batal. Artinya apa? Kalau gerakan ringan,
gerakannya ringan. Walaupun gerakan tersebut bukan bagian dari sholat, cuman belum bisa dikatakan dia sudah meninggalkan sholat, maka sholatnya itu tetap sah. Baik, sebagaimana kata Asy'ari, menurut syarahnya Siddiq Hasan Khan, beliau mengatakan, wal bil ishtighal bima laysa minhu wa dzalika muqayyadun bi an yakhruja bihi al-musalli an hay'ati shalah. Kata beliau, dan hal itu muqayyad. Ini ucapannya mutlak. Wa bil ishtighal bima laysa minha. Orang yang menyibukkan diri dengan selain salat. Ini mutlak. Maka harus ditakyid, yaitu bi an yakhruja bihi al-musalli an hay'ati shalah. Ketika seorang yang salat itu sudah keluar dari bentuk salat. Jadi gerakannya ini sudah tidak bisa dikatakan dia salat. Kama yashtaghilu masalan bi khiyatatin. Seperti orang yang sibuk menjahit. Lagi salat kok menjahit. Jelas tidak ada orang yang mengatakan dia masih dalam keadaan salat. Au najaratin, atau sibuk untuk memperbaiki kayu misalkan. Au mashyu katsir, atau berjalan yang banyak. Artinya apa? Berjalan sedikit tidak membatalkan salat. Au iltifat tawil, atau menoleh lama. Artinya apa? Menoleh yang ringan karena satu kebutuhan itu boleh. Tapi menoleh yang ringan karena tidak dibutuhkan itu haram. Seperti dalam hadis ikhtilasun yakhtalisu syaitan min salatil abdi. Itu adalah curian yang dicuri oleh syaitan dari salat seorang hamba. Au nafi dzalik, dan yang semisalnya. Kemudian kata Syarih, wa sababu butlaniha bidzalik, dan sebab batilnya salat itu dengan gerakan-gerakan tersebut, annal hay'atal matluba minal musalli qad sarat bidzalikal fi'li mutaghayyiratan amma kanat alaih. Karena bentuk atau sifat yang dituntut dari seorang musalli, orang yang sholat, itu telah berubah dengan perbuatan tersebut. Tidak lagi dikatakan orang yang sholat. Hatta seorang nazir li sahibiha la ya'uddu musalliyan. Sampai orang yang melihatnya tidak lagi menganggap dia sedang sholat. Ini patokannya. Baik. Jadi kesimpulannya, di sini tidak ada hak illa kaunuhu musalliya. Kecuali keadaannya yang dianggap masih sholat. Jadi orang yang melihatnya menganggap dia masih sholat. Baik. Adapun gerakan yang ringan, terlebih untuk kemaslahatan sholat, maka Asy'ari mengatakan seperti pada halaman 309, qultu ittafaqu ala anna al-amal al-yasir la yubtilu shalah. Ulama sepakat bahwasanya amalan yang ringan, gerakan yang ringan tidak membatalkan sholat. Baik. Jadi yang dimaksud gerakan yang membatalkan sholat apabila dia sudah keluar dari sifat sholat. Oleh karena itu, ucapan al-muallif wa bil ishtighal bima laysa minha diperkecualikan padanya dua keadaan. Kata beliau, batal sholat seseorang apabila dia menyibukkan diri dengan selain gerakan-gerakan sholat, diperkecualikan padanya dua keadaan. Keadaan yang pertama, baik, idza kharaja an kaunihi musalliyan daruratan. Idza kharaja an kaunihi musalliyan daruratan. Apabila dia keluar dari keadaannya yang sedang sholat secara darurat, karena suatu alasan darurat yang tidak boleh dia harus melakukannya, seperti membunuh ular atau kalajengking. Ini boleh. Bahkan terdapat hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqatlil aswadain fi shalah, al-hayyah wal aqrab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh dua hewan hitam di dalam salat, yaitu ular dan kalajengking. Ini darurat. Kalau dia membunuh, jelas dia sudah keluar dari hayatus shalah atau kaunuhu musalliyan. Harus mungkin ambil parang dulu atau ambil kayu dipukul. Baik, pokoknya dia bergerak banyak. Tidak masalah, dia kembali melanjutkan salatnya karena sifatnya darurat. Baik. Termasuk di dalam ini semua hal yang dikaitkan pada semua perkara yang sifatnya darurat. Antum sedang salat, lihat ada anak kecil main di tangga misalkan. Oh, ini bahaya, bisa jatuh. Turunkan dia dulu. Iya. Baik, atau pokoknya yang sifatnya darurat. Lihat ada sesuatu yang bahaya, maka boleh menghentikan salat sejenak lalu kembali. Iya. Dan diusahakan kalau tidak perlu ngomong ya jangan ngomong. Tapi kalau terpaksa harus ngomong ya tidak masalah.
kalau sifatnya darurat. Ini pengecualian yang pertama, tidak batal sholatnya. Pengecualian yang kedua, idzan syaghala wa lam yakhruj an qawnihi musalliya. Idzan syaghala wa lam yakhruj an qawnihi musalliya atau an hay'ati shalah. Baik. Apabila dia sibuk, yang sibuk dengan selain sholat, namun belum keluar dari keadaannya sedang sholat. Seperti yang sudah kita isyaratkan tadi, yakni gerakan-gerakan yang ringan. Dan ini banyak sekali dalil. Banyak sekali dalil yang menunjukkan hal itu. Walaupun mungkin lebih daripada 3 gerakan. Karena ada yang terkenal di tengah-tengah masyarakat pendapat batal sholat itu kalau dia lebih daripada 3 gerakan berturut-turut katanya. Ini tidak benar, tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Tidak masalah. Walaupun mungkin lebih daripada 3 gerakan, tetapi lam yakhruj an qawnihi musalliya atau lam yakhruj an hay'ati shalah. Baik, ini banyak sekali dalilnya. Dalil yang pertama, hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha yang diriwayatkan al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Nasa'i dan disahihkan atau dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Beliau mengatakan, yakni Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fil bait. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat di rumah, yakni salat sunnah. Wal babu alaihi mughlaq, dan ketika itu pun pintu terkunci. Fajitu fastaftahtu famasya fafataha li, maka aku pun datang, fastaftahtu, lalu aku minta dibukakan pintu, famasya fafataha li, lalu beliau berjalan, lalu dibukakan pintu untukku. Thumma raja'a ila musallahu, kemudian beliau kembali ke tempat salatnya. Wa wasafat anna al-baba fil qiblah, dan Aisyah radhiyallahu anha mensifatkan bahwasanya bab posisi pintu ada di kiblat. Baik. Di sini ada beberapa pelajaran. Pertama, gerakan yang ringan seperti berjalan, membuka pintu, kemudian kembali lagi berjalan ke tempat salat, itu tidak membatalkan salat, jelas. Tidak membatalkan salat. Baik. Tidak ada masalah. Tidak membatalkan salat. Dan yang zahir di sini nampak ini lebih daripada 2 atau 3 gerakan. Gerakan berjalan kalau 1 langkah, membuka pintu, perbuatan kedua, balik lagi berarti 3. Maka ini menunjukkan apa? Tidak ada dalil kalau gerakan 3 kali berturut-turut membatalkan salat. Dan yang kedua, posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menghadap kiblat. Sebagaimana kata Aisyah, wa wasafat anna al-baba fil qiblah. Aisyah mengatakan posisi pintu berada di kiblat. Baik, ini hadis yang pertama. Hadis yang pertama yang menunjukkan bahwasannya gerakan yang ringan selama dia belum keluar dari posisi salatnya, belum dianggap dia keluar dari posisi salatnya, tidak membatalkan salat. Hadis yang kedua adalah hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa hamilu Umamata binti binta Zainab binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan menggendong cucunya Umamah bin Zainab binti Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza sajada wada'aha. Apabila beliau sujud, maka beliau letakkan. Wa idza qama hamalaha. Dan apabila beliau kembali berdiri, maka beliau kembali menggendong Umamah. Maka ini dibolehkan. Salat dalam keadaan seperti ini dibolehkan. Iya. Tapi ada seorang berdalil ketika dilarang bawa anak-anak ke masjid karena suka berisik mengganggu orang salat. Dia berdalil dengan hadis ini. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja menggendong cucunya. Iya. Maka kita katakan di sini tidak dijelaskan dan memang tidak seperti itu. Cucu beliau ini berbuat keonaran di masjid atau berisik di masjid, tidak, dia diam-diam saja. Maka tidak masalah. Adapun kalau dia mengganggu orang yang sholat, ini hukumnya haram, berdosa orang yang membawa anaknya ke masjid apabila mengganggu orang sholat. Iya. Apakah sholat wajib maupun sholat sunnah? Ya, alhamdulillah. Kalau sholat wajib sudah ada yang menjaga, tapi sayang ketika sholat sunnah masih banyak anak-anak yang main, belum ada yang mengamankan. Baik. Demikian pula faedah yang bisa kita petik dari hadis-hadis di atas, apa yang terjadi akhir-akhir ini di sebagian masjid, yaitu sebagian orang lupa atau mungkin sengaja tidak mematikan HP-nya ketika sholat, sehingga ketika sholat berbunyi maka jelas mengganggu
orang yang sedang sholat. Apalagi kalau nada deringnya aneh-aneh. Ya. Ada bayi menangis, ada kucing, ya. Ada orang tertawa. Sampai-sampai pernah kejadian, semua orang pada tertawa lagi sholat. Gara-gara nada dering HP-nya tersebut. Maka harus dimatikan. Dan ini wajib dimatikan. Iya. Gerakan ringan dia untuk mematikan HP-nya tidak ada masalah. Banyak orang-orang awam, dia biarkan HP-nya berbunyi terus sampai akhir sholat. Ini sering terjadi. Kenapa? Karena dia pikir, wah ini sholat, nggak boleh saya matikan HP. Padahal wajib dia matikan HP tersebut selama dia masih dalam kaunuhu musalliya, maka sholatnya tidak batal. Atau kita katakan walaupun keluar dari kaunuhu musalliya, tapi ini sifatnya darurat, harus dia matikan HP-nya. Iya. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga yang menunjukkan gerakan ringan yang tidak mengeluarkan dari kaunuhu musalliya atau hayati shalah, maka tidak membatalkan salat. Hadis ketiga adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, "Kuntu amuddu rijli fi qiblatin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah memanjangkan kakiku, yakni diletakkan di arah kiblat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yusalli, dalam keadaan beliau sedang salat. Ini dilakukan oleh Aisyah. Bukan apa-apa, rumahnya memang kecil. Subhanallah, ini kamarnya Aisyah radhiyallahu anha memang kecil. Jadi, kalau Aisyah mungkin kakinya kecapean ketika lagi tidur, dia panjangkan kakinya terpaksa mengenai arah kiblat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau biarkan. Fa idza sajada ghamazani. Nanti ketika beliau mau sujud baru dia menarik kaki Aisyah. Menarik kaki Aisyah. Jadi ketika beliau belum sujud dibiarkan saja. Fa idza qama madattuha. Kata Aisyah, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah selesai sujud, sudah berdiri lagi, baru kata Aisyah, aku panjangkan kembali. Iya. Maka seperti ini boleh. Seperti ini gerakan-gerakan yang dibolehkan. Dan ini juga terdapat dalil bahwasanya laki-laki menyentuh istrinya itu tidak membatalkan wudu. Adapun selain istrinya, walaupun berdosa sama, tidak membatalkan wudu. Berdosa kalau dia sengaja. Hadis yang keempat yaitu tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya melepaskan sandalnya di dalam salat. Hadis yang sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sebagaimana sudah kita sebutkan di dalam bab an-najis, permasalahan najis. Iya. Berarti melepaskan sandal adalah sebuah gerakan di luar salat, tetapi gerakan ringan yang tidak sampai mengeluarkan dari kaunuhu musalliyah atau hayati as-shalah, maka tidak batal. Baik, hadis yang berikutnya, yang keberapa sekarang? Yang kelima itu kan nomor? 5 ya. Baik, hadis yang kelima. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas." Ini sudah kita sebutkan dalam permasalahan sutrah. Apabila seorang dari kalian salat menghadap sesuatu yasturuhu minan nas, yang menghalangi dia dari manusia. Ini salat menghadap sutrah. Fa idza arada ahadun ayyajtaza baini atau fa idza arada ahadun ayyajtaza baina yadayhi falyadfa'hu. Maka apabila seseorang mau lewat di depan dia, hendaklah dia tahan. Fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa asy-syaitan. Jika dia tetap saja mau lewat, maka perangi dia, yakni halangi dengan keras karena dia adalah syaitan. Yakni bersamanya ada syaitan. Menunjukkan apa? Gerakan ringan tidak membatalkan salat. Terlebih dalam kemaslahatan salat. Baik. Hadis yang ke-6 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Muslim. Beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum idza qama yusalli fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qibla wajhihi." Sesungguhnya seorang dari kalian apabila dia berdiri melakukan salat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berada di depannya. Wala yabsuqanna qibla wajhihi. Maka janganlah dia meludah ke arah depan. Wala an yaminihi, tidak pula ke samping kanan. Wal yabsuq an yasarihi tahta rijlihi yusra. Tapi hendaklah dia meludah ke samping kirinya, yakni di bawah kaki kirinya. Meludah di situ kalau harus meludah. Fa in ajlat bihi badirah atau fa in ajlat bihi badiratun falyakun bi thawbihi hakadah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dia sudah terdesak harus meludah, boleh dia meludah pada pakaiannya. Lalu dicontohkan seperti ini. Kata Jabir,
Summa tawa, kemudian setelah itu beliau melipat saubahu ba'dahu ala ba'din, pakaiannya sehingga terlipat yang satu di atas yang lainnya. Jadi setelah meludah dia lipat pakaiannya. Baik. Ini menunjukkan apa? Gerakan yang dibolehkan di dalam salat yaitu meludah. Kalau seorang perlu meludah. Dua pilihannya. Pertama, dia ludah di bawah kaki kirinya, tidak boleh di sebelah kanannya, tidak boleh ke arah depannya. Yang kedua, atau dia meludah pada secarik kain, mungkin sapu tangan atau pakaiannya sendiri, tidak apa-apa. Kalau memang terpaksa dia harus meludah. Baik, menunjukkan apa? Gerakan yang dibolehkan di dalam salat selain daripada gerakan salat. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang berikutnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, at-tasbihu lirrijal wat-tasfiqu lin-nisa. Tasbih untuk laki-laki dan menepuk tangan untuk perempuan. Maka kalau seorang melihat imamnya salah, ucapkan tasbih, yakni salah dalam gerakannya. Ini laki-laki. Adapun wanita, dia menepukkan tangannya. Dijelaskan sebagian ulama maksudnya menepukkan tangan di atas pahanya, bukan menepuk dua tangannya, tapi tangan di atas pahanya. Baik. Demikian pula dijelaskan dalam hadis yang sahih menoleh, seperti kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat ketika beliau sakit. Ketika itu beliau duduk, beliau menoleh ke arah samping, itu para sahabat berdiri, maka beliau perintahkan untuk duduk. Artinya menoleh untuk suatu hajat. Baik. Demikian pula terdapat dalam hadis yang sahih, yaitu kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat, Al-Hasan dan Al-Husain menaiki punggung beliau ketika beliau sedang sujud. Maka ada seorang sahabat mengangkat kepalanya. Dia ingin melihat, kok lama banget ini sujudnya. Jadi kepalanya diangkat, dia ingin lihat posisi imam. Jangan-jangan dia sudah bangkit dari sujud. Ternyata memang belum bangkit dari sujud, karena ada Al-Hasan dan Al-Husain. Maka jika keadaan seperti ini, boleh seorang imam sujudnya lama. Mungkin dia ragu, jangan-jangan imam sudah bangkit dari sujud. Dia angkat kepalanya, dia lihat imam, tidak ada masalah. Baik. Seperti yang dilakukan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Yasta'inu ar-rajulu fi salatihi min jasadihi bima syaa." Seseorang boleh menggunakan seluruh anggota tubuhnya dalam salatnya sesuai kehendaknya. Yani kalau dia butuhkan, dia boleh gunakan seluruh anggota tubuhnya untuk bergerak karena suatu kebutuhan di dalam salat. Dengan syarat itu tadi, lam yakhruj an kaunihi musalliya, tidak keluar dari keadaannya melakukan salat. Baik, ini rincian gerakan yang membatalkan salat. Baik, naktafi bihadzal qadar. Fi iskal, fi soal, masih iskal. Baik, wasil insyaallah taala yaum al-ati. Naktafi bihadzal qadar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian tadi apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Abu Sufyan pada pertemuan yang ketiga ini. Insyaallah kita masuki sesi tanya jawab. Bagi para pendengar radio dakwah Salafiyah yang ingin bertanya, silakan kirimkan saja pertanyaannya melalui SMS ke nomor 085353020304. Sekali lagi saya sebutkan supaya dicatat nomornya 085353020304. Kalau misalkan ada keperluan lainnya selain pertanyaan, bisa menghubungi nomor penyiar radio dakwah Salafiyah, di antaranya 081394972127. Itu mungkin informasi yang disampaikan. Dan sekali lagi, yang ingin bertanya bisa juga melalui surat atau juga misalkan datang ke studio radio dakwah Salafiyah. Kami persilakan, ahlan wa sahlan, kami dengan senang hati menyambut kedatangan antum. Dan alhamdulillah di sini juga banyak asatid lain yang antum bisa berkonsultasi langsung dengan para asatid dari Ma'had An-Nur Al-Azhari. Ada Ustaz Khatib, ada Ustaz Fauzan, ada Ustaz Wasid dan juga lainnya. Alhamdulillah. Ini langsung saja kepada Al-Ustaz untuk menyampaikan penjelasan atas pertanyaan yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah ya mabad. Ustaz, semoga Allah menjagamu. Gimana cara menasihati teman dekat yang membiarkan anak-anaknya bermain PS dan sejenisnya, yang di situ ada gambar bernyawa, ada musik, padahal teman saya ini sudah tahu ilmu. Jadi nasihati dengan ilmu.
dinasihati dengan dalil-dalil, diperingatkan dengan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala, dan diperingatkan dengan lemah lembut dan dengan hujah-hujah ilmiah. Sampaikan. Kalau sudah disampaikan dan dia mau terima, alhamdulillah. Kalau dia tidak mau terima, yang penting kita sudah menyampaikan. Kalau ada fatwa-fatwa ulama yang secara tertulis, dikopi, dikasih. Itu lebih kuat insyaallah taala, lebih mengena bagi orang yang mengetahui kedudukan para ulama dan juga telah mengetahui wajibnya mengikuti manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang sudah mengetahui suatu ilmu, maka wajib baginya untuk mengamalkannya. Baik. Yang penting kita sudah berusaha sebaik mungkin, berkomunikasi dengan baik di dalam menyampaikan, disampaikan dengan lemah lembut, disampaikan pada waktu yang tepat, dengan bahasa yang tepat, dan juga dengan hujah-hujah ilmiah, dan dengan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala, dan dengan fatwa-fatwa para ulama. Maka kalau diterima, alhamdulillah, dan kalau tidak, tinggal kita doakan. Mudah-mudahan dia bisa mendapatkan hidayah. Baik. Apakah istri yang sedang hamil tidak boleh digauli dengan alasan takut keguguran atau bayinya lahir prematur? Setahu saya dalam kedokteran tidak ada masalah menggauli istri yang sedang haid, yang sedang hamil. Tidak akan berpengaruh pada keguguran atau prematurnya, kecuali mungkin kecapean, bisa saja. Dan juga tidak ada larangan di dalam syariat. Al-muhim, kalau terbukti berbahaya, maka tentunya syariat juga melarang. Kalau tidak ada masalah. Iya. Ustaz, bagaimana cara bersiwak yang benar? Apakah harus pakai kayu arak dari Iman Kedung Renjah? Ya, tidak harus pakai kayu arak atau kayu yang biasa digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun itu yang terbaik. Kalau tidak ada kayu tersebut, boleh dengan yang lainnya. Baik. Apakah syar'i bagi pembeli menanyakan kepada penjual harga per satu barang? Contoh, barang ini dari sananya harganya berapa? Tidak perlu ditanyakan, ya. Baik. Ini hal-hal yang mubah saja. Kalau penjualnya keberatan, maka tidak perlu sampai ke situ. Bahkan bisa saja ini termasuk rahasia perusahaan, tidak perlu ditanyakan. Ustaz, makmum dengan ahli bid'ah gimana hukumnya? Abu Jarir di Cakung Sari. Kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, kalau bid'ahnya itu sampai kepada kesyirikan, seperti berdoa kepada penghuni kubur, maka tidak boleh bermakmum kepada ahlul bid'ah seperti ini. Tapi kalau bid'ahnya tidak sampai kepada kesyirikan, maka tidak apa-apa bermakmum kepadanya, sebagaimana para sahabat dulu bermakmum kepada Al-Hajjaj. Al-Hajjaj bin Yusuf sudah terkenal dengan kefasikan, dosa-dosa besar. Apa hukumnya kalau ada orang yang ingin nikah, tapi mensyaratkan perempuannya harus gadis dan berumur 20 tahun ke bawah? Apa itu tidak termasuk nikah karena hawa nafsu? Ini termasuk perkara yang mubah, tidak ada masalah. Mau mensyaratkan wanita yang paling cantik, wanita yang paling kaya, yang paling muda, tidak ada masalah. Ini termasuk mubah. Kalaupun dikatakan itu hawa nafsu, maka ini justru penyaluran hawa nafsu yang baik dengan pernikahan, bukan dengan perselingkuhan atau dengan pacaran. Ini tidak ada masalah, walaupun dasarnya karena hawa nafsu. Ini menyalurkan hawa nafsu di tempat yang benar, bukan dengan perzinahan. Waliyadzubillah. Baik, Ustaz, mohon penjelasan cara membagikan zakat tijarah. Sama saja dengan zakat yang lainnya, dibagikan kepada 8 golongan seperti yang sudah dimaklumi, yaitu fakir miskin, amil zakat, mu'allaf, kemudian budak, orang yang memiliki hutang, orang yang berada di jalan Allah, termasuk para penuntut ilmu, dan juga musafir. Dibagikan kepada mereka. Apakah mau dibagikan kepada seluruhnya, atau mungkin milih satu saja dan dikasih? Apakah dikasih seluruhnya atau dibagi-bagi kepada yang lain? Tidak ada masalah. Jadi zakat tijarah diambil. Adapun kalau yang ditanyakan bagaimana nisabnya, bagaimana atau kapan dia dikeluarkan, maka dia seperti emas dan perak. Diambil mana yang lebih rendah nisabnya. Ya, biasanya perak. Yakni kalau barang perdagangan itu sudah mencapai jumlah seperti nisab perak, yaitu 595 gram, maka wajib untuk dikeluarkan zakat. Dan barang itu sudah dimiliki minimal 1 tahun. Sudah mencapai 1 tahun. Dan penambahan harta di pertengahan tahun itu juga dihitung sekaligus. Misalkan seorang jual beli mobil. Pada tanggal 1 Ramadan atau tanggal 1 Syawal, dia sudah memiliki mobil ini. Dan mobil ini sudah mencapai nisab. Harganya melebihi 595 gram perak. Atau sama dengan 595 gram perak. Kalau dikalikan aja,
595 gram kali berapa gram per gram harga perak. Dikalikan aja. Kalau harganya 10.000 berarti berapa? 5.950.000. Nah, kalau nilai mobilnya, misalnya dia jual beli mobil atau motor lah. Motor. Dia jual beli motor. Dia memiliki motor yang nilainya 5.950.000. Senilai dengan 595 gram perak. Ini nisab perak. Dia telah memiliki motor itu dari tanggal 1 Syawal. Terus dia memiliki motor senilai itu sampai 1 Syawal tahun berikutnya. Nah, kalau dia mendapatkan keuntungan atau mendapatkan tambahan barang-barang dagangan pada pertengahan tahun, ya misalkan pada bulan Rajab, bulan Sya'ban naik, nilai barang dagangannya itu naik karena keuntungan. Maka pada tanggal 1 Syawal berikutnya dihitung seluruhnya. Barang yang sudah dia miliki dari awal dan semua barang yang masuk, barang tambahan pada pertengahan tahun, hitung seluruhnya. Jadi bukan dihitung dari nisab yang baru, tidak. Kecuali kalau harta perdagangannya ini pernah berkurang, maka dihitung lagi kalau sudah sesuai nisab lagi. Misalkan 1 Syawal nilai barang dagangannya masih seperti nisab perak. Lalu pada bulan Rajab misalkan bangkrut, rugi, sampai-sampai dia tidak memiliki barang lagi, kecuali lebih rendah dari nisab, maka sudah hilang kewajiban zakatnya. Nanti hartanya sudah mencapai nisab lagi, baru mulai perhitungan yang baru lagi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ustaz mau tanya yang dimaksud dengan ulil amri pada ayat ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, dari azab di pasawahan. Yang dimaksud dengan ulil amri adalah pemimpin kaum muslimin yang disepakati oleh kaum muslimin di satu tempat. Demikian pula dia memiliki kekuatan dan memiliki wilayah kekuasaan. Ini namanya ulil amri. Adapun pemimpin organisasi yang mereka itu membuat aturan-aturan layaknya ulil amri, sampai-sampai mereka lebih taat kepada pemimpin organisasi mereka dibanding pemimpin negara kaum muslimin, ini tidak benar. Ini termasuk kebid'ahan, ini termasuk hizbiyah, fanatisme golongan, bahkan sampai ada baiat segala macam, dan baiat ini hanya khusus bagi pemerintah kaum muslimin. Jadi yang dimaksud dengan ulil amri adalah pemerintah kaum muslimin, bukan negara dalam negara seperti NII. Mengaku negara Islam Indonesia tapi nggak punya wilayah. Ini bukan ulil amri, bukan ulil amri yang benar. Ini kelompok bid'ah, kelompok hizbiyah. Baik. Barangkali ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahirabbil alamin.